Suatu saat nanti, aku akan mengingat Jogjaku ini, yang bisa jadi akan kutinggali suatu hari nanti. Jadi nostalgia, keinget dulu, kota Jogja hanya tersemat dalam doa, entah angan, tapi aku percaya, kelak aku pasti akan kesana. Iya, tahun pertama. Ada kegelisahan. Apa Jogja termasuk kota metropolitan? Dulu, kota Jogja hanya kunikmati dari cerita sanak keluarga. Entah kisah anaknya yang menjadi sarjana, bekerja, bahkan menikah dengan orang sana. Tahun kedua, Jogja sudah mulai berkenalan, menjadikan aku tamu hingga menyuguhkan kenyamanan. Dulu, kota Jogja hanya kukenal dengan jalan Malioboro-nya. Entah foto di sosial media atau oleh-oleh khasnya. Di tahun ketiga, ada sudut Jogja baru yang kutemukan. Jauh dari kata mewah, apalagi menakjubkan. Sudut itu penuh dengan keromantisan. Dulu, aku pikir wisata Jogja hanya Borobudur dan Prambanan. Lebih dari itu, Jogja ternyata kota wisata yang banyak tempat dolan. Aku kira budaya Jogja hanya ada saat pertunjukan di keraton. Salah. Ternyata satu langkah saja, Jogja itu penuh dengan budaya dan kearifan. Aku rasa orang-orang di Jogja isinya pribumi. Tapi justru sebaliknya, pendatanglah yang berlalu lalang. Itulah yang kutemui. Bahkan tidak jarang kulihat, entah cuma nongkrong di 0 km, atau makan, duduk, nyanyi di alun-alun. Tujuan mereka cuma satu, menutupi bayang rumah yang tengah dirindu. Iya, Jogja begitu adanya, menyembuhkan rasa sakit, mengatasi rasa lapar, hanya dengan tertawa bersama teman-teman. Dan di tahun keempat, Jogja memanggil-manggilku untuk tetap bertahan, mengiming-imingi dengan angkringan yang tak seberapa, lalu menampar dengan yang namanya kenangan. Tak lama, tapi Jogja sungguh mendunia. Bukan metropolitan, tapi Jogja mengglobal hingga kancah internasional. Bule banyak, tapi pribumi dari Sabang sampai Merauke jauh lebih banyak. Jogja memang menyorot sejarah pertualanganku di semesta. Mulai dari kisah persahabatan yang seru, hingga drama percintaan yang bikin haru. Mungkin Jogja hanya sebuah cincin yang kotanya dikelilingi ring road. Tapi sedewasa ini, aku tidak menemukan kota seistimewa Jogja. Iya, aku di sini. Di derungan suara tukang pukul yang berkecimpung dengan dunia tukang. Di dalam ruangan persegi, di mana aku bekerja dan mengumpulkan uang. Aku melegendakan kisah ini, menjadikan kenanganku tetap hidup. Walau esok, mungkin aku tak lagi bersosok, melenyap atau menghilang, sebut saja tak berjejak. Tahu gak sih, Jogja kerap membuatku khawatir. Tentang tanya, sampai kapan? Karena semua yang ku bilang tak mungkin, pada akhirnya akan meninggalkan. Bahkan tanpa salam, dikasih kabar sudah pulang ke kampung halaman. Jahat bukan? Padahal pernah berjanji untuk tetap menemani. Nyatanya pergi, tanpa permisi dan tak pernah kembali. Semua yang pernah singgah, akhirnya akan berpisah.
bahkan secara tiba-tiba. Iya, buat kalian, dear, kalian yang sudah mau wisuda, jangan nangis ya. Kalau nanti nyatanya orang tua nyuruh kalian pulang ke kampung halaman, sementara hati begitu kuat untuk menetap, masih belum sanggup meninggalkan Jogja. Aku tahu kalian tengah dilema, ingin menetap atau beranjak. Teman-teman perlahan habis, pacar, gebetan, mantan, semuanya akan kembali menjadi asing. Waktu memang jahat sih, tapi lebih jahat lagi kalau kalian gak punya impian. Untuk kalian yang pernah menamai Jogja dengan sejuta kenangan, selamat ya. Masa muda kalian benar-benar menakjubkan. Dan semangat juga, sebab apapun yang terjadi, kalian harus mengaplikasikan ilmu yang didapat dari Jogja. Buat kalian yang masih bertahan di Jogja, jangan lupa sesekali pulanglah. Temui emak, ayah, sama rumah yang telah lama tidak dijamah. Special Region of Yogyakarta. Iya. Semoga tetap menjadi rindu bagi tiap insan yang pernah singgah. Semoga istimewamu tetap melambung hingga para perantau pulang ke kampungnya. Semoga jejakku di tempatmu adalah rindu termanis yang akan dikenang hingga menua. Sekali lagi, terima kasih kenangan manis yang pernah tercipta. Sungguh, nyamanmu ialah keromantisan. Tulisan pena.